Jamaah kajian satu subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati narasumber pada hari ini, Syekh Akbar Muhammad Abdurrahman Al-Maghi. Semoga Allah menjaga umurnya, Allah memudahkan segala urusannya, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah berbakti kepada Allah dan yang bagi agama masa depan. Dan saya hormati juga kepada para pengurus Yayasan BKM An-Nabawi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para jemaah yang pada kesempatan hari ini kajian satu subuh, Bapak-bapak dan Ibu, semoga semuanya mendapatkan curahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrafihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jemaah sekalian, mari sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar tahu merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita, Allah lah yang mengatur urusan makhluknya di langit dan di bumi, dan Allah lah yang telah menggerakkan hati kita di pagi hari ini sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju panggilannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nikmat yang besar bagi kita sekalian. Terus kita akan menggali ilmu salat dalam perspektif ilmu tasawuf. Salat itu ada dalam perspektif ilmu fikih, di mana salat dilihat dari sisi zahirnya, baik bacaannya maupun gerakannya. Kita akan membahas salat dalam perspektif tasawuf, dari aspek batinnya, dari aspek qalbu kita. Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf, itu akan semakin tenang qalbu kita. Dengan belajar ilmu tasawuf, semakin tercerahkan qalbu kita, berenergi ibadah kita, merasakan kelezatan dalam ibadah. Tapi kalau kita belajar tasawuf tapi malah pusing kepala kita, itu bukan belajar ilmu tasawuf, itu belajar mobil sabar. Mobil sabar itu kan berpikir, pasti ada pusingnya. Jadi kalau belajar tasawuf malah pusing kepala, berarti bukan belajar tasawuf, itu belajar dari mobil sabar. Ilmu tasawuf itu semakin tenang kalau kita. Dengan belajar ilmu tasawuf, kalau kita semakin merasakan satunya ibadah, kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu adalah as-salatu, bahwa salat adalah yang pertama akan dihisab di hari kiamat nanti. Awaluna yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Salat adalah amalan yang paling pertama akan dihisab, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salatnya bagus, baik, maka membuat ibadah yang lain yang terbaik itu jadi ukuran salat itu. Maka oleh sebab itu kita perhatikan salat dari aspek tasawuf, bukan hanya sebatas aspek fikihnya, bacaan dan gerakan zahir kita. Sebagai referensi, kita ambil kitab ada usulul ilmu yang dikarang oleh Syekh Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Halaman ke-60
berusaha. Walaupun ayuhan murid dari iroda keinginan yang kuat kepada Allah dan hari akhirat itu disebut murid. Fil ghayatil i'tinad, dalam puncak perhatian. Biqamatis sholawatil khamsi, dalam menegakkan sholat yang lima. Bimani qiyamihinna, dengan menyempurnakan berdiri. Wa qiraatihinna, dan bacaannya. Wa khusyu'ihinna, kekhusyuan qalbunya. Wa ruku'ihinna, rukuknya. Wa sujudihinna, sujudnya. Wa sa'ri arkanihinna, seluruh rukun-rukun sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Wa sunanihinna, dan sunah-sunah di dalam sholat. Jadi kita harus ada dalam puncak ghayatul i'tinad. Ghayatul i'tinad itu puncak perhatian. Kalau para bola angin sedang asik nonton sepak bola, kira-kira dalam puncak perhatian dan nonton sepak bolanya, pasti dalam puncak perhatian. Yang di kanan, yang di kiri, tidak ada yang lain. Hanya satu saya fokus, gol, 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 gol. Nah, itu namanya ghayatul i'tinad, puncak perhatian kolbu. Nah, dalam sholat, kolbu kita harus ada dalam ghayatul i'tinad, puncak perhatian. Yang di kanan, yang di kiri nggak dirasakan. Itu namanya ghayatul i'tinad, puncak perhatian kita. Bagaimana caranya? Wa asyir qalbaka, bangkitkanlah kesadaran hati qabla dukhuli sholat, sebelum sholat. Jadi ketika kita sebelum memasuki sholat, niat dan takbiratul ihram, asyir qalbaka, bangkitkan kesadaran hati, kesadaran qalbu kita. Jangan sampai qalbu kita kemana-mana. Sadar qalbu kita, Allah man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa'ala. Bangkitkan kesadaran hatimu sebelum sholat akan keagungan zat di mana kita berdiri di hadapannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini Bapak Ibu sekalian kita analogikan. Kalau kita diundang sama Pak Presiden ke istananya untuk mendapatkan perhatian, kira-kira bagaimana perasaan kita? Fokus apa tidak? Fokus. Perhatian kita fokus kepada Bapak Presiden. Duduknya, cara berbicaranya, cara menghadapnya, konsentrasinya itu menghadap Presiden. Sholat menghadap Allah. Allah adalah Roh, Zat yang Maha segala-galanya. Maka bangkitkanlah kesadaran hatimu sebelum sholat, sebelum masuk ke sholat. Allah, keagungan zat Allah di mana kita berdiri di hadapannya. Maka sebelum sholat, Bapak Ibu sekalian, kosongkan qalbu dan pikiran kita. Jadi kalau sebelum sholat ingat utang, kita lagi menghadapi pekerjaan, lalu sholat. Nanti dalam sholatnya itu pikiran kita akan kepada pekerjaan. Maka kosongkan qalbu kita. Syahidu apabila sakadan dalam hikam, kosongkan hatimu dan pikiranmu dari dunia dan makhluk. Jangan sampai dunia makhluk masih dalam qalbu. Keluarga tanggalmu bil ma'arif wal basar. Kalau qalbu kosong dari dunia dan makhluk, Allah akan penuhi hatimu dengan pengetahuan kepada Allah, ma'rifat
rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum sholat, keluarkan semua dari kolbu dan pikiran kita. Kemudian bangkitkan kesadaran kolbu kita akan agungnya zat Allah di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini langkah kita dalam sholat. Jadi kita perhatikan dari sholat subuh. Sholat subuh dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kita khusyuk atau jalan-jalan. Ibu atau ingat di dapur. Nah ini yang perlu masih kita. Sholat ini adalah imanuddin, dia punya agama. Yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, yang menjadi bekal kita. Sholat itu menjadi bekal kita. Maka as-sholat as-silah bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah media yang menghubungkan kalbu kita dengan Allah. Untuk mendeteksi Allah bukan dengan pikiran kita, mendeteksi hadirnya Allah ada dengan kalbu kita. Jadi Allah berikan satu alat namanya kalbu untuk mendeteksi hadirnya Allah, untuk merasakan hadirnya Allah hanyalah dengan kalbu. Maka sebab itu kosongkan kalbu kita dari dunia dan makhluk, kemudian bangkitkan kesadaran kalbu kita bahwa kita sedang menghadap kepada Zat yang Maha Segala-galanya. Rasakan azamah agungnya Allah. Maka inilah kita memulai sholat. Wahzar dan berhati-hati. Antunajia dalam sholat kita munajat kepada Allah, menyeru Allah, curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mari kalau mohon kepada Raja segala raja, wajabatil jababir, dan penguasa segala penguasa di qalbin lahir. Tapi hati kita dalam keadaan lalai. Lisannya menyeru kepada Allah, tapi kalbunya lalai. Hati-hati dengan kondisi seperti ini. Ucapannya pasti kita dari takbiratul ihram baca surah Al-Fatihah, tapi kalbunya lalai. Maka berhati-hatilah dalam kondisi seperti ini. Jahilin bima yadil khawatiri wal bakari dunyawiyah. Tapi hatimu berputar-putar dalam lintasan dan pikiran duniawi. Sedang sholat, lintasan hatinya kemana-mana. Pikirannya pikiran duniawi. Ini harus berhati-hati. Jadi berhati-hatilah dalam sholat. Kita munajat kepada Allah, tapi kalbu kita lalai. Tapi kalbu kita dan pikiran kita pikiran dunia. Atas taujibat al-maqta min Allah, maka akan mendatangkan murka Allah, wa qarda dan penolakan an babillah ta'ala dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sholat kita ingin diterima atau ditolak oleh Allah. Semua ibadah kita, khususnya sholat kita, ingin diterima oleh Allah. Maka kalau kalbu kita lalai, kalau pikiran kita dan lintasan kita hanya duniawi dalam sholat kita, membuat Allah murka dan membuat tertolak kita dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melanggar sholat, contoh rukun sholat baca surah Fatihah, imam tadi nggak baca surah Fatihah, langsung misalnya kepada ayat atau surat. Kira-kira makmum tahu nggak kalau imamnya salah? Kenapa? Yang salah adalah fikih. Fikih itu zahir. Si makmum bisa mengingatkan imam. Subhanallah,
laki-laki, perempuan, anak-anak. Masalah. Tapi kalau hati kita lalai kepada Allah, orang tahu enggak? Ada yang mengingatkan kepada kita enggak? Jadi kalau salah dalam fikih, orang bisa menegurnya, orang bisa mengingatkannya, tapi lalai hati, siapa orang tahu? Contoh lagi, syarat salat mustaqbilal menghadap kiblat. Ada orang salat menghadapnya di sana, ketahuannya salahnya, tidak memenuhi syarat salat menghadap kiblat. Dia malah membelakangi kiblat. Kita bisa menegurnya. Salah dalam fikih kelihatan, tapi salah dalam tasawuf. Kalau kita lalai dari Allah, dari takbiratul ihram sampai salam, siapa yang bisa mengingatkan? Siapa yang bisa mengetahui itu salah? Inilah pentingnya ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Maka Bapak Ibu sekalian, qalbu itu bukan sesuatu yang konkret. Kalau qalbu itu ibarat wadah apa ini? Tempat tisu kotor, dia tak bersihkan. Simpan di tempat yang aman. Kalau qalbu kita konkret seperti tempat tisu, mudah menjaga dan memeliharanya. Tapi qalbu itu abstrak. Qalbu dalam bahasa Arab bolak-balik, bisa baik sangka, bisa buruk sangka. Fisiknya dia, tapi qalbunya bisa kemana-mana. Buruk sangka, baik sangka, kebencian, kasih sayang, bolak-balik seperti itu. Itulah qalbu. Maka dalam Islam ada khusus untuk menjaga qalbu kita, namanya ilmu tasawuf. Betapa penting ilmu tasawuf itu untuk memastikan qalbu kita bersih, qalbu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merawat qalbu itu jauh lebih berat dibandingkan dengan merawat jasmani kita, fisik kita. Karena qalbu adalah sesuatu yang abstrak. Nah, inilah perlunya kita berlatih dalam ilmu tasawuf. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama al-'abdu," apabila seseorang hamba berdiri untuk sholat, ila sholat aqbalallahu alaihi, maka Allah menghadap kepada orang itu. Fa idza iltafata ila wara'ihi, tapi apabila orang itu nengok ke samping atau ke belakang, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, inna ada iltafatta ila man huwa khairun lahu minni, engkau telah memalingkan kepada yang lebih baik dibandingkan dengan aku. Ya. Tapi bersabda, apabila hamba sholat, Allah menghadap kepada kita. Tapi ketika kita noleh ke kanan, buyar perhatian kita, nengok ke kanan, nengok ke kiri, maka Allah berfirman, hei anak Adam, engkau telah menoleh kepada yang lebih baik daripada aku. Faidah kata hadiah, nengok lagi yang kedua di sholat, nengok lagi ada perhatian yang lain yang kedua. Qala mithla tadi, Allah berfirman seperti itu. Wa idza taqata al-thalitha, kemudian tengok lagi sampai 3 kali. Ada yang lebih diperhatikan selain Allah. A'radallahu anhu, Allah berpaling dari hamba itu. Allah berpaling dari hamba itu. Fa idza kana al-mu'tabidu biwajhi al-dhahir, apabila orang itu berpaling dengan wajahnya berpaling, yu'ridullahu anhu, membuat Allah berpaling daripadanya. Pakai banyak puluh haluman, ya itu biqalbi. Bagaimana kalau hatinya berpaling kepada selain Allah? Hati, wajah saya berpaling. Tengok kanan,
Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsam wal zawahir. Sementara Allah tidak melihat jasad kita, tidak melihat zahir kita. Innama yanzuru ilal qulubi was sarair. Hanyalah Allah melihat kepada hati dan rahasia qalbu kita. Kalau qalbu kita berpaling dari Allah, ada perhatian lain selain Allah, maka Allah lebih berpaling kepada kita. Nah, inilah pentingnya kita menjaga qalbu kita. Wa'lam ketahuilah anna ruha jami'il ibadah, sesungguhnya ruh semua bentuk ibadah termasuk salat di dalamnya. Wa makna dan makna seluruh ibadah adalah innama huwa al-huduru ma'allahi fiha. Ruh semua ibadah adalah hadirnya qalbu kita bersama Allah di dalam ibadah. Jadi ruh semua bentuk ibadah termasuk salat adalah hudurul qalbi ma'allahi fiha, hadirnya qalbu kita bersama Allah di dalam ibadah. Faman khalat ibadatuhu, barang siapa yang kosong ibadahnya, ambil hudur dari hadir hati, sholat misalnya, tapi kosong hatinya dari hadir hati bersama Allah. Wa ibadatuhu haba'un manthur, maka ibadahnya itu seperti debu yang bertaburan, artinya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh ibadah adalah hadirnya qalbu, hadirnya hati bersama Allah. Ketika ibadah kita kosong qalbu kita dari hadir hati bersama Allah, maka ibadahnya haba'an manthura, seperti debu yang bertaburan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya sekali, Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita dianggap seperti apa? Debu yang bertaburan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, Bapak Ibu sekalian, istilah pentingnya kita bagaimana menghadirkan qalbu kita, menghadirkan qalbu kita dalam setiap ibadah kita. Itulah ruh dalam ibadah atau hakikat ibadah. Jadi kalau hati kita belum hadir bersama Allah dalam sholat, kita belum mendapatkan hakikat ibadah. Sebab dengan ilmu tasawuf, di balik syariat fikih ada hakikat. Kan seluruh ibadah kita ada syariatnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Dengan tasawuf maka akan mendapatkan hakikat ibadah atau ruh ibadah. Al-a'malu suwarun qa'imah. Syekh Al-Qa'imah dalam kitabnya, amal ibadah itu adalah seperti bangunan yang kosong. Kemudian apa yang menjadi wa arwah wujudul ikhlas fiha, yang menjadi ruh dalam bangunan itu adalah hadirnya hati kita ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seperti itu, jangan sampai kita hanya sholat dalam perspektif fikih, tapi gabungkan antara fikih dan tasawuf, lalu akan mendapatkan ruh ibadah atau hakikat ibadah. Jadi hakikat sholat adalah ketika qalbu kita merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sholat sudah menggabungkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf dan mendapatkan ruh sholat, mendapatkan hakikat sholat, sholat itu adalah kelezatan dan kenikmatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dirundung dengan masalah, banyaknya problem yang dihadapi, sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi.
Bilal, relaksasikan aku, tenangkan kolbumu, tegakkan sholat. Ayo iqamah. Maka ketika sholat, Nabi mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Karena sholat adalah asilah dengan Nabi Warobi, media penghubung kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang kolbu saat sholat. Kita lepaskan semua urusan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita deklarasikan dalam doa kita, sesungguhnya sholat, manasik, hidup dan matiku milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ketika qalbu bersandar kepada Allah. Ala dzikrillah mutmainnul qulub. Maka pantas kalau inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat ketika terpadu antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf menghasilkan kekuatan qalbu. Dengan sholat mampu menjaga dari perbuatan fahsya yang merusak diri sendiri, wal munkar, dan kezaliman yang merusak lingkungan dan orang lain. Dengan sholat, kenapa? Sholat benar. Menurut ilmu fikih dan ilmu asal, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita merasakan agungnya Allah, kita akan merasa semakin kerdilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat seperti itu akan mampu mencegah dari perbuatan fahsya yang merusak diri sendiri, munkar, dan yang merusak orang lain atau lingkungan. Semakin banyak sholatnya akan semakin kuat kolbu kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Jangan sampai ada pemahaman kalau kita sudah dapat hakikat, gak usah lagi syariat, gak usah lagi bikin. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Yang benar adalah padukan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, hakikat akan diraih. Padukan ilmu tasawuf dan fikih menemukan ruh ibadah. Imam Malik yang masyhur, Imam Malik rahimahullah mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqaha wa lam yatafaqah faqad bazanta. Barang siapa yang bertasawuf tapi meninggalkan fikih, dihukumi zindik. Zindik itu ahli kebatinan di luar Islam. Wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, maka itu orang fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengumpulkan dua-duanya, fikih dan tasawuf yang terpadu, itulah yang hak, itulah yang benar. Maka sholat yang benar adalah ketika fikihnya benar, syarat dan rukunnya dipenuhi, dan tasawufnya diamalkan. Hudurul qalbi Allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menemukan hakikat sholat atau ruh dari sholat. Nah, inilah jemaah sekalian, sholat dalam perspektif tasawuf. Sholat dalam perspektif tasawuf. Maka sholat adalah tempat, media, sarana menghubungkan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbu kita itu sesungguhnya rindu kepada Allah. Sebab kolbu atau roh itu cara menciptakan yang berbeda dengan jasad kita. Jasad kita Allah ciptakan dari mati, tapi roh kita dan kolbu kita ditiupkan oleh Allah. Al-Manfuh yang ditiupkan oleh Allah. Maka roh itulah memiliki potensi besar, potensi besar yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Kolbu itulah alat yang mendeteksi hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu, kembali kepada basic ilmu tasawuf, bagaimana menghadirkan kolbu yang merasakan hadirnya Allah selalu
tazkiyatun nafs, bersihkan kolbu kita. Jangan sampai kolbu kita kotor. Apa yang mematuhi kolbu kita? Dua. Pertama adalah dzunub, dosa. Yang dosa mata kita, tapi yang dosa kolbu kita. Yang dosa lisan kita, iba, fitnah, yang dosa kolbu kita. Yang menzalimi tangan kita, ngambil hak orang lain, yang rusak kolbu kita. Kolbu itu saudara Nabi seperti gelas berdiri kemusnahan. Sekali kita berbuat dosa, noda hitam gelas. Sekali kita berdosa, noda hitam dari kolbu kita. Tidak bertobat, terus berdosa, gelaplah kolbu kita. Dan gilirannya matilah kolbu kita. Kalau sudah mati kolbu kita, orang bilang dasar punya hati. Itu tandanya hati sudah mati. Dasar punya hati. Hati sudah tidak sensitif lagi kolbunya. Kolbu tidak akan bisa memenuhi panggilan Allah kalau kolbu kita sudah mati. Cara membersihkannya hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang memotori kolbu kita adalah al-amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Ada hasad kepada sesama, iri hati kepada sesama, urusan rezeki. Ada Allah yang mengatur rezeki, tapi kita yang hasad kepada orang lain. Kita yang dengki kepada orang lain. Maka membuat kolbu kita buruk sangka kepada orang lain, membuat rusak kolbu kita. Maka seperti itu Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalah. Sungguh bahagia orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan kolbunya. Wa dzakara isma rabbih fashalah, maka akan mampu zikir kepada Allah dan akan mampu menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Kita membahas tentang sholat dalam sudut pandang atau perspektif ilmu tasawuf. Mudah-mudahan sholat kita lebih baik dan sholat itu berefek positif bagi diri kita. Sebab sholat adalah amalan yang pertama akan dihisab di hari kiamat. Terima kasih Syekh selanjutnya sambung ke sesi tanya jawab bagi jemaah ada yang ingin bertanya. Jadi itu boleh. Kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul. Sungguh benar namun dalam usia beliau saya tinggal 7 bulan. Caranya supaya bisa harus ada mungkin. Namun saya ingin bertanya lebih tegas lagi, apakah bisa membayangkan seseorang yang sudah ada hubungannya dengan ilmu tasawuf sehingga kita
hidup, atau haruskah kita hidup sholat bersama-sama dalam rombongan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qalbu itu, qalbu atau ruh itu harus ada yang membimbing. Kita lihat dalam kitab Madarijus Salikin karangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita manusia ini ada dua kelahiran, ada kelahiran jasmani dan kelahiran rohani. Jasmani kita semua tahu kapan lahir kita, tertulis di dalam sertifikat akte kelahiran. Itu kelahiran jasmani kita di dunia. Tapi sedikit orang yang tahu kelahiran rohani kita. Apakah sudah lahir atau belum? Kalau ruh kita, kalbu kita masih dikuasai oleh nafsu duniawi, berarti kalbu dan ruh kita belum lahir. Tapi kalau kalbu dan ruh kita sudah keluar dari jeratan nafsu, kemudian kalbunya asik menghadap kepada Allah, khusyuk menghadap kepada Allah, itulah ruh kita terlahir. Siapa yang melahirkan? Yang melahirkan jasmani kita, ibu kita, orang tua kita, orang tua biologis. Tapi yang melahirkan kalbu atau ruh, sehingga kalbu kita khusyuk menghadap kepada Allah di balik badan kita, itulah Nabi kita dan semua para ulama atau para kursi. Nabi lah yang telah melahirkan ruh para sahabat, sehingga Nabi disebut Abu Ruh, bapaknya bukan. Istri-istri Nabi disebut dalam Al-Quran wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi kalian yang orang yang beriman. Berarti Nabi adalah bapak kalian bagi orang yang beriman. Kenapa? Nabi adalah bapak rohani yang telah melahirkan ruh para sahabat. Setelah Nabi bapak disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, para mursyidna, ulama robbani namanya. Ulama robbani itu ulama yang mengikuti sifatnya Allah. Ulama robbani atau mursyid itulah yang akan mampu melahirkan ruh atau kalbu umat ini, sehingga ruhnya terlahir dan terbebas dari dunia. Ruhnya keluar dari cengkraman dunia, sehingga kalbunya asik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu yang pertama adalah punya mursyid atau ulama robbani ini menjadi kepastian supaya ruh kita terbimbing. Maka Al-Quran menyebutkan wa kunu ma'as-shadiqin, besertalah kalian dengan orang-orang yang sedih. Beserta itu dalam kitab Usmah Yusufiyah ada dua isi. Secara isi kita harus berkumpul dengan orang-orang yang shadiq, para ulama, para mursyid. Yang kedua, secara maknawi, kalbu kita walaupun fisiknya berjauhan, tapi kalbunya disatukan oleh Allah dengan orang-orang yang shadiq. Kalau kalbu kita ada bersama dengan orang yang siddiq, yang benar iman, para ulama, para mursyid, maka kalbu kita akan berbawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nu'aim al-Asfahani menyebutkan, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi khairi julasaikum. Maukah aku beritahu kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, julasaikum, orang yang terbaik di antara kalian adalah ketika engkau melihat wajahnya, engkau membuat zikir kepada Allah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah kita lihat wajahnya, membuat kalbu kita tersentuh jadi zikir kepada Allah. Itulah gambaran sifat dari ulama rabbani atau mursyid yang membina kalbu atau ruh umat ini. Lalu yang kedua, ini adalah banyaklah masalah dalam zikir. Mari kita merenung, kita introspeksi ke dalam apa sih yang ada dalam kalbu kita. Inilah yang harus kita namanya masalah. Kita evaluasi apa yang pernah kita lakukan sebelum nanti dihisab oleh Allah. Lalu yang ketiga adalah muraqabah. Perhatikan, muraqabah itu di mana kalbu kita bangkitkan kesadaran bahwa kita ditata oleh Allah. Muraqabah adalah satu kesadaran dalam kalbu kita bahwa kalbu kita merasa diawasi
hadis Nabi disebutnya ihsan. Walaupun dia merasa diawasi oleh Allah, maka orang yang jatuh kepada dosa karena kalbunya tidak merasa diawasi oleh Allah, jatuh harga dirinya kalau dosa kita terbongkar oleh orang, tapi tidak merasa jatuh martabatnya ketika dosa kita dipandang oleh Allah. Makanya kalau merasa jatuh martabatnya gara-gara aibnya dibongkar oleh orang lain, dibongkar oleh mereka, tapi dia tidak merasa jatuh ketika berbuat dosa, padahal Allah mengawasi. Allah murka. Ini yang ketiga, tumbuhkan sikap rokobah atau ihsan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di seluruh kalbu kita perhatikan. Kita akan memperhatikan kalbu kita, kemana gerak-gerik kalbu kita, kemana arah kalbu kita. Maka dengan tiga hal pertama, saya ulama berbagi mursyid memiliki kalbu. Yang kedua selalu asal, yang ketiga selalu rokobah atau meningkatkan ihsan di dalam kalbu kita. Bukan hanya iman, bukan hanya Islam, tapi ihsan puncaknya kalbu yang seolah-olah dunia Allah, atau kalbu yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Kalau tidak bersolat, kita jadi kembali lagi kita kepada Allah. Apa sholat kita ada Allah saja? Terima kasih. Kalbu kita, contoh dalam sholat kajian pagi hari ini, kita harus belajar. Makanya tadi sebelum sholat, ketika kita menghadap kiblat, kosongkan kalbu kita dan pikiran kita dari dunia, pikiran-pikiran dunia dan makhluk, dan bangkitkan kesadaran akan agungnya Allah. Kita berhadapan dengan Allah. Lalu hilang lagi itu kehusuannya. Jangan biarkan kalbu kita latih, bangkitkan kembali, bangkitkan kembali. Terus itu namanya menegakkan sholat. Bukan asal sholat, tapi ikom sholat, menegakkan sholat, termasuk menjaga kehusuan. Jadi ketika lalai lagi, buru-buru bangkitkan kesadaran, lalai buru-buru bangkitkan kesadaran, itu namanya usaha yang maksimal. Usaha kalau itu terus dilakukan setiap sholat kita 5 waktu, yang takut saja, itu akan semakin baik. Tidak evaluasi yang paling pernah, terus kita menjaga kehusuan dalam sholat kita. Lalai buru-buru khusyuk, lalai buru-buru khusyuk, ada perbuatan, ada usaha yang maksimal dalam kalbu kita. Jangan begitu saja, jangan asal sholat. Maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun khusyuknya belum full, walaupun khusyuknya belum bertakbir sampai salah, tapi kita berupaya itu, berusaha dengan semangat, dengan penuh kesungguhan, dan setiap sholat semakin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka yakinkanlah bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengetahui sisi kelemahan kita, Allah mengetahui sisi kekurangan kita. Maka setelah sholat baca istighfar, tidak mengerti kenapa kok udah sholat baca istighfar. Itu tadi sholatnya karena lalai. Makanya Nabi ngajarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata baru sholat saya ditegakkan, hatinya ada lalainya, ada lalainya, ada lalainya. Ya Allah ampunilah dosa, ya Allah ampunilah kelalaian. Maka terus seperti itu. Jadi setiap sholat harus diri. Ketika akan mendengar sholat ini harus lebih baik daripada sholat sebelumnya. Sholat tadi harus lebih baik daripada sholat sebelumnya. Maka akan semakin baik ibadah kita, semakin baik kualitas sholat kita, semakin berpadan antara pipi
sholat dengan tasawuf sholat, kemudian mendapatkan hakikat atau sholat. Sudah ketemu sholat, hakikat sholat ibarat orang memegang berlian. Seandainya hari ini dikasih berlian dengan besar-besar sebesar pulau ayam saja, kira-kira perasaan kita itu bahagia. Dan itu orang yang mendapatkan hakikat sholat. Makanya dalam agama kita yang paling bahagia itu Allah, yang paling bahagia itu orang yang menjadi kekasih Allah. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Kabar gembira di dunia dan di akhirat. Kalau hakikat sholat atau ibadah yang lain sudah ada dalam kalbu kita jadi orang yang tenang. Kita paling orang beruntung, paling bahagia karena kita juga menggenggam berlian. Kira-kira berlian mahal atau murah? Di orang yang mendapatkan hakikat ibadah atau hakikat sholat itu ada turun bola. Para ulama disebut turun bola mutiara yang itulah kebahagiaan yang itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak orang mengira kebahagiaan itu dalam jabatan yang tinggi. Banyak orang yang mengira kebahagiaan itu dalam harta yang berlimpah. Pasti saya ngomong kosong. Banyak orang mengeluh jabatan yang tinggi. Banyak orang keluh besar karena hartanya banyak. Kebahagiaan yang sesungguhnya ketika orang kita al-bijtu menemukan hakikat ibadah di balik fikih dan tasawuf akan menemukan di mana akan merasa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan spiritual, itulah kekuatan batin yang harus kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kaya. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan ini pernah dipertanyakan sebelumnya. Karena kebetulan hari ini adalah saya pertama kali mengikuti kajian ini. Pertanyaannya adalah antara adab dan ilmu itu sebenarnya tidak yang mana ataukah harus beda terkait dengan tasawuf dan fikih tadi. Kapankah kita sebenarnya harus mempelajari fikih dan tasawuf untuk terutama pribadi saya dan keluarga kita terutama ke anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, agama kita punya rukun. Para ulama mengatakan arkan dan rukun agama kita. Rukun dia nggak bisa ganti, nggak bisa dibuat. 3, pertama ilmu tauhid. Di rukun agama kita pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Tauhid, fikih dan tasawuf disebut arkan rukun agama, tiangnya agama kita. Buang satu anggur. Cara mempelajarinya bersama-sama. Kan fikih dulu, amati tasawufnya. Tauhid dulu, nanti fikih. Nabi mengajarkan sekaligus. Tauhid, fikih dan tasawuf dipelajari ringan. Semenjak ini, jangan sampai ada pemahaman belajar tasawuf nanti kalau sudah pensiun. Berapa sampai yang pejabat koruptor. Jadi tauhid dan fikih tasawuf itu dipelajari semenjak ini seiring beriringan. Beriringan antara tauhid, fikih dan tasawuf. Tauhid wilayah keyakinan kita, fikih aturan zahir ibadah kita, tasawuf wilayah qalbi kita. Jadi cara mempelajarinya beriringan. Tauhid, fikih dan tasawuf. Karena ketiga ini menyatu terintegrasi dalam sholat. Fikih, tasawuf menyatu. Jadi bisa dipisahkan. Kalau mempelajarinya bisa dipisahkan. Belajar tauhid, belajar fikih, tasawuf supaya fokus spesifikasi. Tapi dalam praktek pengamalannya maka harus menyatu. Dalam setiap ibadah ada nilai tauhidnya,
itu agama. Dan itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 pertanyaan. Pertama, iman, Islam, ihsan. Itu sumbernya. Iman, Islam, ihsan. Iman dari keyakinan, hukumnya iman kepada Allah, para malaikat. Islam, yang pokoknya iman, rukun Islam. Ihsan adalah kalau kita ketika beribadah seorang melihat Allah atau minimal kalau yang merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah. Dari iman oleh para ulama yang berbeda hijriah jadilah ilmu tauhid. Dari Islam menjadilah ilmu fikih. Dari ihsan menjadilah ilmu tasawuf. Inilah kesempurnaan dari agama kita. Nama menyebutkan arkanuddin, rukun dari agama kita. Ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin bertanya, pembahasan tasawuf ini ada sama lagi saya. Namun ada ganjalan. Ini tadi yang diungkap oleh saya dan juga mungkin materi-materi itu mendasar bahwa pelajaran tasawuf itu harus ada musik atau pembimbing. Di zaman sekarang ini kan banyak yang belajar menggunakan yang gitu. Sebenarnya dengan saya itu kalau membimbing itu harus ada yang mengarahkan gitu ya, ada yang mengawasi. Nah kalau dengan itu kadang-kadang kan kita belajar kok. Kalau tasawuf cenderung ke amalan mikir gitu ya, ini sekian. Kalau kan ada yang mengawasi itu, ada yang membimbing. Nah, gimana itu menurut saya? Aneh. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu ada namanya epistemologi, cara mendapatkan ilmu. Dalam agama itu, epistemologinya dan cara mengenal ilmu itu adalah talaqi wa musyawarah, berhadapan langsung, ya, mendengarkan, menyaksikan, melihat seperti bergurunya sahabat kepada Nabi. Itu metodologi dalam Islam. Epistemologi cara mengenal ilmu dalam Islam, baik ilmu tauhid, baik ilmu tasawuf. Nah, maka para ulama mengatakan wajiblah engkau mencari muslim. Syekh Ibrahim Ad-Dasuki dalam kitab Syekh Salihin, tolak Syekh Ibrahim wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Mencari seorang mursyid atau ulama rabbani, maka hukumnya wajib walaupun sudah menjadi pembesarnya ulama. Tidak ada di kampungnya, cari di kampung yang lain. Tidak ada negara yang cari di negara yang lain. Dari Muhammad sampai ke Amerika, dari Muhammad sampai ke Amerika. Cari mursyid. Kenapa? Supaya benar-benar kita terbimbing. Dan kalau ada gurunya itu cepat karena melihat langsung contohnya. Nah, kalau media seperti online itu hanya media saja, hanya alat saja, bukan segala-galanya. Jadi dengan online, media itu bukan namanya juga media salah. Tapi yang pokok adalah berjumpa, mendengarkan, menyaksikan bagaimana bimbingan yang diarahkan oleh mursyid atau ulama. Seperti para sahabat berguru langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di zaman modern seperti ini, alhamdulillah dengan adanya teknologi, adanya streaming, adanya Zoom, dan yang lain-lain ini sangat membantu sekali. Walaupun jauh murid dengan gurunya lewat media bisa mendekat. Tapi yang terpenting di situ kita mendapatkan sosok mursyid sebagaimana persyaratannya di dalam kitab-kitab para ulama. Kemudian kita ikuti bimbingannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ilmu tasawuf yang lebih berkualitas. Nah, di sinilah pentingnya sosok ulama rabbani atau mursyid yang membimbing kolom kita, yang membimbing kolom kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menanyakan sama Syekh kaitannya dengan masalah kaitan dengan masalah sholat yang kita laksanakan sehari-hari.
Saya secara pribadi memang sangat sulit untuk melaksanakan secara khusyuk. Apakah sholat kita yang sangat dilaksanakan inilah merupakan ujian? Apakah kebaikan atau bukan? Karena sebagaimana yang saya ketahui di dalam surat An-Nabiyyah 35, bulan Sunda atau mau hukum bisyari atau khairfiqah wa ilaha tusyam. Jadi Allah menguji keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, apakah sholat kita ini merupakan ujian untuk mendapatkan kebaikan? Ini yang membuat kita sangat sulit. Atau itu merupakan godaan setan yang sangat terus memberatkan. Itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sholat adalah yang dianggap diingatkan kembali, sholat adalah yang akan pertama dihisab di hari kiamat. Maka tentu kita akan mendapatkan tantangan. Setiap perintah Allah pasti ada tantangannya. Tantangan kedua ada dari luar, ada dari dalam. Dari luar ada setan, ada mungkin sahabat kita yang mengganggu, ada di dalam namanya nafsu. Nabi bersabda, ada amunika ada lima baina jadbaina. Musuh terbesar sebetulnya bukan setan, tapi musuh terbesar adalah hawa nafsu sendiri. Maka bagaimana hati kita hadir bersama Allah, salah satunya adalah mujahadah nafsu, perangi nafsu kita. Kalau nafsu kita merajalela, menjadi raja atas diri kita, kita akan menjadi orang yang celaka. Maka rumusnya ini, kolbu dengan nafsu, jadikan kolbu sebagai raja. Kolbu yang tersambung dengan Allah jadikan sebagai raja, nafsu sebagai tawanannya. Itulah anak sa'adat, orang yang bahagia. Tapi kalau dibalik, nafsu jadi raja. Nafsu itu keinginannya tidak terukur. Nafsu itu tidak mau diatur. Itulah sifat nafsu yang asli. Jadi nafsu yang asli itu tidak mau diatur, keinginannya tidak terukur. Maka caranya Nabi jihadun nafsi, perangi nafsu seperti itu. Lah itu minum ahadukum hatta yakuna hawahu tabakan lima itu. Tidak termasuk iman yang sempurna di antara kalian hingga kamu bisa menentukan hawa nafsu sendiri. Nah, nafsu lah yang tunduk ke dalam kolbu, itulah orang yang bahagia. Kalau nafsu jadi raja, lalu hati jadi tawanannya, inilah adalah orang yang akan celaka. Sebetulnya manusia itu tergantung apakah yang jadi raja kolbunya atau nafsu. Nah, maka kolbu inilah yang tersambung kepada Allah dan mampu menundukkan hawa nafsu. Jadi yang disebut nafsu inilah yang ikut kemana-mana. Senang sholat ada nafsu kita, makanya bisa apa ya? Ketika gejolak nafsu kita nggak ditahan, gejolak nafsu kita nggak ditundukkan, membuat sholat kita jadi kemana-mana. Karena kita tidak belajar jihad nafsu, tundukkan nafsu kita, tunjukkan keinginan nafsu kita, biar tunduknya kepada Allah, biar nafsu kita nafsu yang tunduk kepada Allah. Sebab kalau mengikuti keinginan nafsunya sendiri, kita akan celaka. Coba dalam keseharian, penghasilan kita sebulan misalnya 5 juta, tapi keinginan nafsu kita belanja, terutama ibu-ibu inginnya berapa? Namanya ibu-ibu ada. Kalau shopping inginnya berapa? Pasti di atas 5 juta. Nah, sisanya kemana? Bisa pinjam, bisa kredit. Akhirnya celaka. Kalau ikuti nafsu itu begitu, nggak ada ujungnya nafsu itu. Nggak ada batas umur. Nafsu yang umur 25 tahun dan 70 tahun sama kalau nggak dididik. Ibarat ini, kalau sekali anak nafsu itu Allah beri
kita pelihara, kemudian diurus sama pawangnya. Kira-kira singa nanti sudah dewasa, tunduk ke pawangnya. Tunduk, jadi bahan atraksi, menghasilkan uang. Kita masuk ke mulutnya, diam saja. Kepala pawangnya masuk ke mulutnya, diam saja. Tunduk singa, padahal sifat aslinya bagaimana? Puas. Itulah gambaran analog dari nafsu kita. Nafsu kita itu puas kalau ciptaan menguji kepada kita. Kayak tadi mana hukum bisa waktu itu, salah itu adalah sumbernya nafsu kita, keburukan itu. Bagaimana caranya? Jihad nafsu seperti si pawang. Apakah sehari dengan nafsu? Apakah pawang menentukan aksinya sehari ajarnya? Bertahun-tahun konsistensi, istiqomah sampai singa itu terlatih. Nafsu kita kalau dilatih terus, dididik terus, maka pada akhirnya nafsu kita akan nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi problemnya adalah nafsu kita nggak cukup dengan banyak zikir kalau nafsunya nggak dijaga, kalau nafsunya tidak ditundukkan. Nah, kesimpulannya dua, latihlah kalau kita dengan selesai muhasabah, mengevaluasi, kemudian muraqabah nafsu yang merasa diawasi oleh Allah, lalu jihad nafsu, tundukkan nafsu kita, sederhanakan pola hidup kita. Kalau berlebih-lebihan dia akan salah. Sederhanakan urusan dunia, bahkan Nabi mengatakan lihatlah fasilitas dunia kepada orang yang membawa kita. Kalau kita naik motor, alhamdulillah masih banyak orang yang bersepeda. Kalau hari ini kita dikasih sepeda, alhamdulillah masih banyak orang yang putar-putar jalan kaki. Kalau hari ini kita bisa jalan kaki, lihatlah orang yang sudah pakai kursi roda. Jadi urusan dunia dan mengajarkan lihatlah ke bawah. Urusan ibadah lihat orang yang terbaik di atas kita. Itulah cara memerangi dan menundukkan hawa nafsu. Maka tidak akan bisa dengan banyak zikir tanpa kita belajar mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Baik, saudara sekalian, kita sudah di ujung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah pada berjamaah supaya hati kita dibersihkan, sebagai kalimah menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Kemudian kita mendapatkan ingat kepada hakikat supaya tenang kalau kita, tenang kalau kita, damai kalau kita, bahagia kalau kita. Mendengar mutiara itu hakikat ibadah. Mari pecahkan kedua matanya. Yuk kita belajar sebelum angkatkan kedua tangan kita muhasabah berdetik beberapa menit. Pecahkan kedua matanya. Sekalian, waktu kita terus bergerak. Sebelum kita lahir di dunia, ajal kematian kita telah dalam kandungan ibu. Allah hasilkan ajal kematian dalam umur kita, bukan bertambah umur kita. Hakikatnya semakin berkurang sisa umur kita. Kita sedang mengembangkan kehidupan dunia. Jangan jadikan dunia ini tempat, tapi jadikan dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan, akhirat yang akan kita di sana kehidupan yang sesungguhnya. Menghadaplah Allah kita di sana. Dalam sekalian, dalam perjalanan hidup kita banyak kita bersama kepada dosa dan maksiat. Kita tidak akan mampu menghitung dosa-dosa kita banyak dosa kita. Tidak akan mampu menyebutkan kezaliman satu persatu dari mana saja. Betapa banyak kezaliman yang kita perbuat dari mulut kita,
ibadah melukai masa apapun yang lewat di sini. Betapa banyak dosa-dosa yang terbuat selama ini. Nanti kita ada informasi, kita merasa kita akan kembali pada ulu nafsi zali wa turma. Setiap diri yang sedang bernapas ini akan menghembuskan nafas yang terakhir. Biarlah kakek nenek kita, orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului. Tubuh kita akan terbujur selama-lamanya. Lalu akan dimandikan oleh keluarga kita, dibungkus dengan kain putih yang sederhana, dibawa ke masjid, disolatkan oleh keluarga dan tetangga. Kemudian jenazah kita akan dibawa ke tempat yang sunyi yang sempit, 2 kali 1. Itulah yang disebut dengan yang kebawahan. Jasa kita akan masukkan ke lubang lalu dikurung dengan tangan sampai mereka mendoakan dan kita mendengar. Mereka meninggalkan. Nabi bersabda, tumpah sandal orang yang meninggalkan si mayit akan terdengar oleh si mayit. Terdengar 3 kali dan karena malaikat tungkar dan nanti yang akan meminta pertanggungan kita. Inilah perjalanan hidup kita ke depan. Setelah kematian ada kehidupan yang sesungguhnya. Dunia adalah darul amal atau tempat beramal, darul ibtilah tempat yang ujian dan fitnah. Akhirat adalah darul jajan, tempat yang pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang sekalian, angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Kita apa yang berlindung dosa dan kemaksiatan datang ke tempat ini, ingin dibersihkan dosa-dosa kita, ingin dibersihkan kolom kita, supaya kalbu kita merasakan hadirnya Allah saat-saat itu beribadah. Bahkan kita merasa ditatap oleh Allah kapanpun dan dimanapun berada. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin wa radallina wa la mudillin barran rahiman jawadan karim. Allahumma ftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman kami, kezaliman yang diperbuat oleh mata kami melihat apa yang Kau haramkan, kezaliman yang diperbuat oleh mulut kami tiba fitnah menzalimi orang lain, kezaliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki. Ya Rabb, kami tidak mampu menyebutkan dosa satu persatu saking banyaknya dosa yang dilakukan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ya Rabb, di pagi hari ini kami ingin bangkit bertobat kepada bersihkan kalbu kami dari semua syahwat dunia, bersihkan kalbu kami dari seluruh dosa-dosa, bersihkan kalbu kami dari semua penyakit-penyakit hati, penyakit ujub bangga diri, penyakit takabur sombong, penyakit ria ini dilihat oleh orang lain ketika beramal, penyakit hasad kepada sesama, al-ibdu kebencian kepada orang lain. Bersihkan kalbu kami ya Rabb, dandani hati kami dengan sifat yang terpuji. Tanamkan kesabaran dalam kalbu kami ketika beribadah, tanamkan tawakal dalam kalbu kami, tanamkan ikhlas dalam setiap amal, tanamkan hamba kecintaan kepada-Mu ya Rabb di atas segala-galanya. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah merawat membesarkan dengan jerih payah, ayah yang telah menangkan tapi kurang keras kita, menyekolahkan kami, membesarkan kami, dan saat ini kami tidak bisa lagi menatap wajah, tidak bisa lagi berkumpul dengan kami. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan kami sering melukai dan memberikan penderitaan kepada mereka. Ya Rabb, jadikan alam berjahnya Raudhatun min riyadhil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran hati kami seperti Kau bangkitkan kesadaran hati kami di pagi hari ini. Sadar bahwa dunia ini sementara, sadar bahwa
kesempatan di lebar, kesempatan yang kau berikan hari-hari terbaik yang akan mengukir nasib kami di akhirat. Hari demi hari ini ya Rob bisa mengisi dengan ketaatan yang ikhlas atas kami. Ya Rob, kematian adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kami yang sedang bernapas ini akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kami akan melewati sakaratul maut yang dahsyat. Ringankan ya Rob, tenangkan kolbu kami, mampukan kami, lisan kami mengakhiri kelak dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Rob, jauhkan kematian kami nanti, kematian semua kematian, kematian orang-orang yang banyak dosa dan kemaksiatan, kematian orang-orang yang hatinya telah mati, bahkan kematian orang-orang yang mati sedang berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya Bani Mu'amina min fadlika an siwa, wahai Zat yang Maha Kaya, kami masih hidup di dunia, berikan hasanah dunia kepada kami, berikan rezeki yang barokah kepada kami, Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Ya Rabb, jadikan semua yang Kau berikan kepada kami menjadi amanah adanya, menjadi sahabat ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, jauhkan rezeki yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Rabb, berikan kepada kami anak-anak yang soleh, jadikan generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, ada yang mendoakan kami, ada yang menghidupkan masjid ini, ada yang memakmurkan masjid, ada yang menyebarkan kemanfaatan dan ilmu kepada orang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dari saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.